Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu dari surah At-Takatsur ayat ke-7. Kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, dan per hukum tajwid insyaallah. Ya, baik, kita mulai saja tanpa berlama-lama. Kemarin kita sudah bedah sampai ke huruf ain. Oke. Ya. Sekarang kita akan coba bahas pembahasan yang berikutnya, teman-teman sekalian, ya. Oke, kita mulai dari ini ya. Di sini kita mendapati ada huruf ya sukun yang dia diikuti oleh huruf berharokat fathah. Nah, kalau teman-teman mendapati ada kondisi di mana ya sukun ya atau ya mati diikuti oleh huruf berharokat fathah, maka itu kondisinya disebut dengan kondisi lin. Ya, sifatnya ya sukun ini harus dibaca dengan cara lin. Oke, atau nama lainnya adalah layin, atau ada yang bilang huruf lin, atau ada yang bilang harf lin, atau ada yang bilang harful lin. Silahkan. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia adalah ya sukun atau kondisi lain adalah waw sukun, yang kedua huruf tersebut diikuti oleh huruf berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan kondisi lin atau layin. Lin ini artinya adalah lembut, teman-teman. Lin ini artinya adalah lembut. Oke. Nah, layin ini artinya adalah lunak. Jadi ketika kita melafalkan ya sukunnya atau waw sukunnya, maka dia dibaca lembut. Aina taubatan aina. Jadi bukan aina, nah, gitu ya, tapi aina, dibaca lembut saja, sudah, gitu ya. Oke. Dan pastikan di sini ya sukunnya berbunyi i. Apa? Berbunyi i. Aina, aina. Jangan sampai aina, aina. Nah, jadi jangan sampai berbunyi e, tapi pastikan dia berbunyi i. Aina, aina. Nah, gitu ya. Karena banyak orang yang melafalkannya aina, teman-teman. Jangan ya. Oke. Selanjutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Saya izin hapus dulu. Selanjutnya ya, kita bahas pelan-pelan aja. Ya, ini kita baru mulai kok ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngerasa aduh ketinggalan, insya Allah tidak ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Nah, sebentar ya. Saya izin. Ini kayak kue. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati huruf apa ini? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, nama aslinya huruf apa? Nah, ini disebut dengan huruf nun. Ya. Nama aslinya teman-teman harus tahu. Jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf na. Huruf hijaiyah itu tidak ada yang namanya adalah huruf na. Ini namanya adalah huruf nun. Huruf nun dilafalkan seperti apa? Huruf nun itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Ya, paham ya? Jadi persis, huruf nun itu nggak ada bedanya dengan huruf N alfabet. Selanjutnya, nun di sini dia berharokat apa? Nun di sini dia berharokat baris atas. Ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berbaris atas seperti ini disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Jadi kalau ada baris atas seperti ini berarti dia berharokat fathah. Ya, gitu, berharokat fathah. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Kalau dia dibaca dengan vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya. Kalau dia dibaca dengan vokal O, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke? Contohnya apa? Contohnya huruf qaf. Huruf qaf itu adalah huruf yang tebal. Ketika dia berharokat baris atas kan dia bunyinya bukan K, tapi Ko dengan vokal O. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia bervokalkan A, lalu dia bunyi vokalnya adalah O, maka sudah pasti dia sedang dibaca tebal.
Ya, karena huruf yang tebal itu ketika dia berharokat fathah itu dibacanya dengan vokal O. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau huruf nun ketika fathah dibacanya na atau no. Sudah jelas, Pak. Ya, sudah jelas Pak Ustadz, sudah jelas Bang, Mas. Dia dibaca dengan vokal A. Oke, berarti huruf nun ini adalah huruf yang tipis. Ya, huruf yang tipis. Oke. Sekarang, teman-teman, setiap harokat baik fathah baris atas ataupun dua harokat lainnya, ya, ada fathah, ada fathah, ada dhammah, ada kasroh, ya. A, I, U, huruf hijaiyah apapun yang bervokalkan A, I, U. Nah, harokat namanya itu, setiap harokat itu punya masing-masing kesempurnaannya. Jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf berharokat, harokat itu ada kesempurnaannya masing-masing. Ya, kayak fathah itu ada titik sempurnanya masing-masing. Dhammah bagaimana titik sempurnanya? Kasroh bagaimana titik sempurnanya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah. Oke, kita bahas ya. Nah, nih, jadi kesempurnaan harokat itu nama istilahnya adalah itmamul harokat. Ya, itmamul harokat ini biar apa? Itmamul harokat ini kita pelajari dan kita amalkan agar ngaji kita artikulasinya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau seperti orang yang sedang kumur-kumur. Saya contohkan lagi ya. Contoh yang dia ngajinya adalah seperti orang yang bergumam seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu adalah contoh bacaan yang dia bagus, ya. Tapi tidak tersempurnakan karena apa? Karena si harokatnya itu tidak jelas, sehingga ngaji kita seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Maka bagaimana caranya agar kita ngajinya tidak seperti orang yang sedang bergumam? Sempurnakan itmamul harokatnya. Sempurnakan kaidah kesempurnaan harokatnya. Oke. Ayat yang kita bahas atau huruf yang kita bahas sedang berharokat fathah. Nah, kita akan membahas bagaimana itmamul harokat fathah. Oke, teman-teman sekalian perhatikan ya, itmamul harokat fathah. Teman-teman, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, huruf berharokat fathah itu bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Kalau dia dibaca dengan vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dia dibaca dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, kalau fathah vokalnya A, dia dilafalkan sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Jadi mau fathah vokal A atau O, dia fathah itu tetap dibaca buka mulut BM. Tapi kalau vokalnya A, maka dia sambil senyum. Kalau vokalnya O, dia tanpa senyum. Nah, sekarang kita lihat huruf nun di sini kan vokalnya A. Berarti termasuk ke dalam huruf yang tipis. Berarti dia dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara vokal A ya, BM, SS. Buka mulut sambil senyum. Kenapa sambil senyum? Biar kadar tipisnya tetap terjaga dan tersempurnakan. Ya, nih, berarti kita lafalkan dengan cara BM, BMSS. Ya, oke, BMSS. Teman-teman sekalian, BMSS itu buka mulut sambil senyum. Ya. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat vokal A-nya, fathahnya, ya, sambil senyum untuk menyempurnakan, menjaga kadar tipisnya tetap sempurna. Nah, sekarang saya izin contohkan. Misalnya, kalau kita lafalkan huruf nunnya, karena dia vokal A, kan harusnya sambil senyum. Sekarang kita lafalkan tanpa senyum. Pelafalannya akan seperti ini. Na, 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 ya. Nah, sekarang kita coba lafalkan dengan cara sambil senyum sedikit. Na, 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 na. Oke, pelan-pelan. Kalau tanpa senyum, na, na, na. Kalau sambil senyum, na, na. Mana yang terdengar lebih tipis? Apakah yang dengan senyuman atau yang tanpa senyuman, teman-teman sekalian? Coba ya, ramaikan di kolom komentar. Mohon maaf ini ya, saya sambil agak pilek karena baru kemarin pulang malam. Ya.
yang SS ya, yang sambil senyum. Maka jangan sampai teman-teman melafalkannya tanpa senyum. No, no, tapi nah sambil senyum tipis-tipis. Senyumnya tipis-tipis aja, nggak usah berlebihan. Ya. Oke, berarti kita lafalkan aina. Buka mulut sambil senyum. Aina, bukan aina. Ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lanjut ya. Oke, amin. Terima kasih doanya. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Aina. Baik. Dari huruf nun, kita langsung masuk teman-teman. Dari huruf nun, ya, kita langsung masuk ke mana? Kita langsung masuk ke huruf lam. Nah, ya dari na, ainal. Nah, langsung masuk ke huruf lam. Oke, ya. Kenapa langsung masuk ke huruf lam? Di sini ada kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam apa teman-teman? Alif lam komaria. Ada yang bilang alif lam komaria, ada yang bilang idhar komari. Boleh nggak? Boleh saja. Boleh. Ya. Gitu. Saya izin tulisnya alif lam komari. Alif lam komaria. Ada yang bilang al komaria, boleh. Ada yang bilang idhar komari, boleh. Cuman keumuman di antara kita menyebutkan ini adalah alif lam komaria. Ya. Kenapa dia disebut dengan alif lam komaria? Ya. Oke, kita bahas. Jika teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan seperti ini, ya, dan di atas lamnya terdapat tanda sukun, tanda petik atau tanda mati seperti ini, maka sudah pasti dia adalah alif lam komariyah. Kalau misalnya alif lam syamsiyah, ini alif lam syamsiyah ini contohnya nih. Ini alif lam syamsiyah, nih. Nih, ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, ya. Dan dia setelah di atas lamnya atau di setelah lamnya menemukan tanda tasydid. Nah, jadi kalau syamsiyah tandanya adalah tasydid, kalau komariyah tandanya adalah tanda sukun. Bagaimana cara melafalkannya? Langsung masuk ke huruf yang bertanda. Kalau komariyah langsung masuk ke huruf yang bersukunnya. Kalau syamsiyah langsung masuk ke huruf yang ada tanda tasydidnya. Gitu ya. Oke, makanya kalau di sini kan dia langsung masuk ke huruf ta. Alhaakumut. Nah, itu alif lam syamsiyah. Tapi kalau alif lam komariyah, langsung ke tanda yang ada sukunnya. Ainal. Gitu. Oke. Paham sampai sini teman-teman? Bisa membedakan ya mana alif lam komariyah, mana alif lam syamsiyah. Semoga teman-teman bisa pahami ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, ainalnya. Nah, seperti itu ya. Sip. Silakan di foto, di screenshot kalau ada yang penting-penting ya. Faham, alhamdulillah. Pelan-pelan aja. Bang, saya belum paham-paham. Nggak apa-apa, nggak harus langsung paham, sahabatku sekalian ya. Oke, sedikit-sedikit aja. Dinikmati. Jangan jadi beban harus langsung bisa gitu ya. Enggak. Semua berproses ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Sekarang saya izin bertanya, ini huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa nama aslinya? Nama aslinya ya. Nah, nama aslinya adalah huruf lam. Keren ya. Jangan sampai teman-teman ada yang bilang ini adalah huruf la. Di huruf hijaiyah tak ada yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Nama aslinya. Lam. Siapa yang masih menganggap bahwasannya huruf lam ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Coba saya pengen nanya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam hijaiyah, bayangannya itu masih sama aja kayak huruf L pada abjad alfabet? Ada? Ayo, siapa? Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu, lam hijaiyah, itu serupa dengan huruf L pada abjad alfabet? Nah, ternyata walaupun memang huruf lam hijaiyah ini kalau kita baca Al-Quran Latin kan diwakilkannya dengan huruf L alfabet tentunya. Nah, tapi kalau kita bicara dari kaidah pelafalan, ternyata mereka tidak betul-betul serupa, teman-teman sekalian. Lantas apa bedanya ya antara huruf L hijaiyah ya, antara huruf L hijaiyah, L alfabet dengan lam hijaiyah? Nah, kita bahas ya. Jadi seperti ini, teman-teman sekalian. Ya, izin sebentar, teman-teman. Jadi begini, kalau huruf L alfabet, ya teman-teman sekalian, yang disentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah saja.
biasanya kalau L alfabet itu dilafalkan seperti ini. Al. Al. Hanya ujung akhir lidahnya doang yang nempel. Allah. Al. Hanya ujung akhir lidah saja. Sedangkan huruf lam itu dia bukan ujung akhir lidah saja. Huruf lam itu punya makhraj. Di mana makhraj huruf lam? Nah, seperti ini. Nih, kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Lam itu keluar dari tepi lidah bagian depan yang kanan dan tepi lidah bagian depan yang kiri. Ya, tepi lidahnya nggak semuanya, nggak samping lidah semuanya. Samping lidah depan yang kanan, samping lidah depan yang kiri, dan menyusur sampai ke ujung lidah, sampai sini, disentuhkan ke langit-langit begini. Begini. Maka contoh pelafalannya akan terlihat seperti ini. Allah. 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 Beda bukan Allah, bukan hanya ujung akhir lidahnya saja. Ya. Tapi wallamu adna halimun tahaha. Allah. Al. Kalau L al. Bisa difahami atau tidak? Membedakan mana yang huruf lam, mana yang huruf L pada abjad alfabet. Bisa dibedakan? Bisa difahami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya. Mau foto yang alif lam syamsiah? Boleh nih. Ini alif lam syamsiah nih. Tadi ya. Boleh. Allahu Akbar. Bisa sedikit-sedikit, ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Ainal. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi dia bukan ainal, tapi ainal. Nal bunyinya beda antara huruf L alfabet dengan lam hijaiyah. Mereka tidak betul-betul serupa, ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang teman-teman sekalian, lamnya dalam kondisi apa? Lamnya dalam kondisi su. Nah, ini ya, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Apa? Tanda sukun. Sukun, namanya tanda sukun teman-teman sekalian. Ya, saya izin tulis ya. Nih, tanda sukun dalam kaidah itu disebutnya sukun. Tapi seringkali kita kita sebut dia dengan tanda mati ya di kita ya. Tanda mati boleh nggak? Sah-sah saja. Teman-teman bilang tanda mati kayak mau tanda apa kayak boleh. Gitu ya. Tanda mati boleh. Ya, disebut dengan sukun atau mati boleh. Ya. Tapi hakikat sukun itu sebenarnya apa? Sukun itu teman-teman sekalian artinya adalah diam. Nanti kita bahas. Lawannya diam apa? Lawannya diam adalah bergerak. Betul? Lawannya diam adalah bergerak. Kita tulis ya, bergerak. Kelihatan nggak? Bergerak. Ya, bergerak. Nah, bergerak ini disebut dengan harokat. Nah, gitu ya. Oke. Harokat seringkali kita sebut dengan huruf hidup. Maka selaras ya. Lawannya mati adalah hidup. Lawannya sukun adalah harokat. Lawannya diam adalah bergerak. Nah, sekarang pertanyaannya, sukun itu dia maksudnya diam apanya, Bang? Gitu ya. Harokat itu bergerak apanya, Bang? Gitu ya. Oke, jadi gini, kita mulai dari harokat. Harokat itu kenapa disebut dengan bergerak? Nah, gini, harokat itu kan ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah, dhammah, kasroh kan basicnya dibaca dengan vokal a, i, u, teman-teman sekalian. Nah, harokat disebut dengan bergerak. Bergerak itu apa? Ketika kita melafalkan huruf yang berharokat, ya, a, i, u, babibu, tat itu pasti rahang kita bergerak juga. Perhatikan. Babibu, sasisu, jajiju, kakiku, dadidu. Semua huruf yang berharokat pasti dia bergerak rahangnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan harokat tuh bergerak tuh itu teman-teman sekalian. Ya. Oke, lalu sekarang kalau sukun itu diam. Ya, sukun itu diam. Diam apanya, Bang? Sama, diam rahangnya. Nih, contoh kita melafalkan huruf sin sukun. Maka kan rahangnya diam. Diam. Atau misalnya tak sukun. Diam. Atau misalnya fa sukun.
diam. Kalau fa berharokat bergerak dia, fa, fi, fu, f bergerak. Tapi kalau sukun diam. Nah, itu yang dimaksud dengan oh sukun itu diam, harokat itu bergerak, itu rahangnya. Nah, bisa difahami sampai sini? Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, berarti di sini lamnya dalam kondisi diam, nggak dibaca ainala, ainalu, ainali, tapi ainal saja. Dibaca al saja karena lamnya dalam kondisi diam, dalam kondisi sukun. Paham sampai sini? Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya. Nah, kita akan bahas pembahasan lam ketika dalam kondisi sukun. Ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun, teman-teman sekalian. Ya, ada satu, ada dua. Ya, yang pertama apa? Kesalahan pertama, banyak orang melafalkan lam sukun itu dibaca mantul. Nah, ya, tidak boleh huruf lam dilafalkan dengan memantul tuh nggak boleh. Ya, kenapa? Karena huruf lam nggak punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah apa aja? Coba. Yang punya sifat qalqalah kan ada 5 huruf. Ba, ju, di, to, ko. Bukan baju di mall, bukan baju di pasar, tapi baju di toko, ba, jim, dal, to, kof. Maka karena dia bukan baju di mall, lam tidak termasuk yang boleh dipantulkan. Ya, tidak termasuk yang boleh dipantulkan. Ya, gitu. Nah, indikasi dia mantul itu apa, Bang? Tahunya kita lam sukun itu memantul di ujung pelafalan, teman-teman bisa mendapati dia ada keluar bunyi vokal. Bunyi vokalnya EU. EU tuh kalau di Sunda tuh e. Nah, ini nggak boleh. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ainal ya. Nah, ada bunyi le di sana. Nah, itu nggak sempurna, teman-teman. Itu salah. Ya. Ainal ya. Nah, ada le ya. Nah, itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena keliru. Karena lam nggak boleh ada pantul-pantulan seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, biar dia nggak mantul. Dan lalu kenapa alasannya? Banyak di antara kita melafalkan lam sukun suka memantul. Saya contohkan. Nih, kenapa lam sukun suka memantul? Karena lidah kita keburu turun duluan. Ainal ya. Perhatikan baik-baik. Ainal ya. Huruf berikut setelah lam sukun di sini apa? Hurufnya apa? Hurufnya huruf ya. Nah, kita belum menuntaskan pelafalan ya-nya. Ya, ketika lam turun harusnya langsung lafalkan di saat yang bersamaan ya-nya. Ainal ya. Tuh. Ainal ya. Nal ya. Jangan sampai nal ya, nal ya. Jangan biarkan bunyi al-nya ini atau makhraj lam ini turun duluan. Ainal ya. Enggak, tapi bareng al-nya turun, ya-nya lafalkan. Ainal yaqin. Jadi nggak akan ada pantulan pasti. Kenapa? Karena di saat lamnya turun, ya-nya dilafalkan. Ainal yaqin. Jadi bukan ainal yakin. Bisa difahami sampai sini teman-teman sekalian? Jelas nggak? Nah ya, jelas nggak? Ayo coba. Nih, semangat gak nih? Ya, gitu. Oke. Sip, jelas ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi jangan sampai dia memantul. Ini cara ngefokusnya gimana sih, Dek? Oh, udah. Sekali pijit ya. Oke, lanjut ya. Sekarang, selain dia tidak boleh dilafalkan dengan adanya pantulan, ainal ya. Harusnya ainal ya. Nah, nggak ada pantulan ya. Yang kedua, jangan sampai dia dilafalkan dengan menjeda atau memutus suara huruf lamnya. Ya, memutus suara huruf lam dengan alasan menghindari kesalahan yang pertama. Nah, jangan. Kalau huruf lam ini
dilafalkan dengan memutus suara, dengan alih-alih untuk menghindari kesalahan yang mantul, maka ini menjadi kesalahan yang kedua. Gitu. Ya. Kenapa? Kenapa nggak boleh putus suaranya? Karena huruf lam punya sifat namanya tawasud. Ya. Huruf lam punya sifat namanya tawasud, teman-teman sekalian. Punya sifat namanya adalah wabayna rikhwin wasyadidilin umar. Ya. Dia punya sifat tawasud. Tawasud itu apa? Sedikit mengalir suaranya. Sedikit mengalir suaranya. Maka ketika kita lafalkan jangan sampai begini. Ainal yaqin. Nah, antara bunyi al dengan bunyi ya jangan sampai ada jeda. Ainal yaqin. Harus tawasud, dia sedikit mengalir suaranya. Kita coba. Ainal ya, tuh alnya terus jalan ya tanpa memutus suaranya. Ainal yaqin. Tuh ya. Jangan sampai nal yakin, tapi nal yakin. Tapi ketika suaranya tawasud sedikit mengalir, jangan sampai memantul. Nah, itu aja. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan lam sukun itu suaranya tidak memantul tapi harus ngalir sedikit, gak boleh putus. Ainal yakin. Jangan sampai ainal yakin itu putus ataupun memantul. Ainal yakin. Nah, gitu ya. Sampai sini ya, kita lanjutkan lagi. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang belajar dalam room live ini, ya Allah muliakan karena Quran, Allah permudah kehidupannya, Allah kasih keberkahan dalam kehidupannya atas wasilah Quran. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang tanpa saya pinta bantu tap-tap like dan share-nya. Semoga jadi pahala jariah, ya kita bergerak bersama untuk menggaungkan Quran di TikTok. Barakallahu fikum. Lanjut. Nah ya, jadi jangan sampai memantul dan terputus suara ketika kita melafalkan huruf lam sukun. Oke ya, paham ya? Sip, kita bahas pelan-pelan. Lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ini kalau teman-teman mendapati huruf seperti ini namanya adalah huruf ya. Ketika dia tidak berharokat, memang nama aslinya sudah huruf ya gitu ya. Ya gitu ya. Nah, huruf ya itu dilafalkan persis tidak ada bedanya seperti kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Ya. Tentu teman-teman udah bisa dong bilang huruf y alfabet, bisa dong. Nah, itulah huruf ya. Jadi nggak akan sulit. Bang, tapi saya penasaran misalnya huruf ya itu makhrajnya dari mana? Ayo kita bahas ya. Jadi huruf ya itu dilafalkan kalau dari segi makhraj dia dilafalkan dari nih ya, perhatikan. Ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Bang, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, huruf ya ini tempat keluarnya dari ini istilahnya apa? Wastul lisan. Wastul lisan itu apa? Tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Baik, tengah lidahnya wal wastu faji musyinu ya. Tengah lidah kita diarahkan ke langit-langit. Tapi nggak nempel ya. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini. Tengah lidah kita itu nempel ke langit-langit. Mengarah ke langit-langit. Tapi dia nggak nempel. Tuh, dia nggak nempel. Ya, nggak nempel. Ya. Ya, nggak nempel. Ya, yi, yu. Ya, jadi cara melafalkannya itu tengah lidah diangkat ke atas, tapi nggak nempel. Ya, yi, yu. Kalau itu teman-teman pengen tahu makhrajnya seperti apa, itu makhrajnya. Tapi mudahnya seperti kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet, selesai. Beres. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Tuh ya, jadi diangkat saja tengah lidahnya ke langit-langit, selesai. Ya, baik, kita lanjutkan kembali ya Allah. Semoga teman-teman yang sedang belajar di Jumat berkah ini ya Allah, bahkan ada yang sampai share live ini, tap-tap layar live ini, semoga makin berkah Jumatnya ya Allah. Amin. Nah, teman-teman, selanjutnya huruf ya sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Huruf ya-nya kita bahas lagi harokat, boleh nggak? Semoga teman-teman tidak bosan ya. Kita akan bahas per huruf per harokat. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Ya,
harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Kalau dia keluarnya adalah vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, teman-teman sekalian. Kalau dia keluarnya vokal O, ya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya apa? Contohnya huruf shad. Coba saya pengen nanya teman-teman, huruf shad itu huruf tebal atau huruf tipis? Huruf shad itu huruf tebal atau huruf tipis? Coba kita lihat ya, keaktifan teman-teman di kolom komentar. Huruf tebal. Huruf shad ketika berharokat fathah itu dibacanya sa atau dibaca so dengan vokal A atau dengan vokal O? Dengan vokal O ya. Dengan vokal O nggak, sepakat nggak kita? Dengan vokal O ya. Dengan vokal O. Kenapa? Kenapa nggak dibaca sa, tapi so? Kenapa terdengar seperti vokal O? Karena huruf shad termasuk ke dalam huruf yang tebal. Itu simpelnya. Ya, sekarang huruf ya nih. Huruf ya ketika berharokat fathah dibaca ya, dibaca yo. Ya sudah jelas Bang, huruf ya itu dibacanya dengan vokal A. Berarti huruf ya itu huruf yang tipis ya. Nah, gitu teman-teman. Cara simpel untuk awal. Ya. Jadi huruf ya itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Sekarang, kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, ya, bagaimana menyempurnakan pelafalannya? Ingat, saya ingatkan lagi. Setiap harokat itu punya titik sempurnanya masing-masing. Baik harokat fathah, vokal A ketika tipis, kasroh vokal I, dhammah vokal U, setiap harokat itu punya kesempurnaan harokatnya masing-masing. Nggak asal. Bisa asal jadi tapi nggak sempurna pelafalan kita. Maka bagaimana menyempurnakan harokat itu? Nama kaidahnya ada yang ingat apa? Kita ulang lagi. Nama kaidahnya disebut dengan itmamul harokat. Saya ulang lagi boleh ya? Boleh ya? Mohon maaf ya. Kita ulang-ulang, semoga gak bosan teman-teman ya. Nah, jadi itmamul harokat ini adalah kesempurnaan harokat dari setiap harokat fathah, dhammah, kasroh. Itmamul harokat ini kita pelajari agar ngaji kita artikulasinya jelas. Agar ngaji kita artikulasinya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contohnya seperti apa ngaji yang seperti bergumam atau kumur-kumur? Contohnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kedengarannya memang kayak yang enak teman-teman. Cek. Jangan panik ya. Kepencet ya. Tadi kepencet tombol apa tuh? Oke, jangan panik, ada suaranya ya. Jadi harus jelas AIU-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu adalah contoh bacaan yang dia tidak tersempurnakan harokatnya. Ya, baik, kita balik lagi ya. Nah, jadi bagaimana tadi ayat yang sedang kita bahas adalah huruf berharokat fathah. Bagaimana menyempurnakan harokat fathah teman-teman sekalian? Penyempurnaan harokat fathah kita cek ya. Sempurnanya harokat fathah itu dilafalkan dengan cara BM. Apa? BM. BM itu apa? BM itu artinya adalah buka mulut. Jadi mau dia nanti vokalnya A, mau vokalnya O, dia mau gak mau harus buka mulut. Nggak bisa yang lain. Nggak boleh bonyong mulut atau mingkem mulut. Nggak. Harus BM, buka mulut. Ya. Tapi nanti ada perbedaan. Kalau dia yang keluar adalah vokal A, maka dia buka mulutnya harus SS sambil senyum. Kalau dia vokalnya vokal O ketika fathah, maka dia buka mulutnya tanpa senyum.
Kenapa sambil senyum ketika A? Biar kadar tipisnya terjaga. Kenapa ketika vokal O dia tanpa senyum? Biar kadar tebalnya nggak jadi tipis. Gitu loh. Paham sampai sini? Jelas sampai sini, teman-teman sekalian? Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat. Ini fathahnya vokalnya A. Berarti kan dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara apa? Dengan cara kalau vokal A, BM, SS. Buka mulut sambil senyum. Iya, buka mulut sambil senyum. Kita coba praktekkan, kita tulis dulu biar teman-teman ingat. Ya, BM, SS. Ya. Oke, jadi BMSS itu buka mulut sambil senyum. BM buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya biar vokal A-nya jelas. Wal maftuhu bil fathifham. Sambil senyum itu untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ketika kita praktekkan, ya, perhatikan baik-baik, maka dilafalkan buka mulut sambil senyum. Kalau dia tanpa senyum, maka pelafalannya seperti ini. Ya, ya, ya. Ini tanpa senyum. Ya. Ya, harusnya dilafalkan biar dia kadar tipisnya tetap terjaga sambil senyum. Ya, ya, ya. Bedakan antara ya dengan ya. Yang ini buka mulut tanpa senyum. Ya, enggak. Harusnya buka mulut sambil senyum. Ya, 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 ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Itu dia maksudnya buka mulut sambil senyum. Biar terjaga, ya, tebal tipis kita. Saya dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid, ya, bareng-bareng, ya, gitu, ya. Sekarang udah mulai banyak lagi juga teman-teman, ya, di TikTok itu yang sama membahas tentang bedah tajwid juga. Bahkan ada yang sampai pakai cermin juga, kan dulu saya pakai cermin ya, sebelum dengan tampilan seperti ini saya pakai cermin. Sekarang ada juga yang mengikuti pakai cermin, silakan. Jadi kalau saya nggak live, teman-teman sekarang banyak mengikuti guru-guru kita. Sudah makin banyak yang pindah ke bedah tajwid. Yang asalnya tilawah, sekarang juga karena mengikuti. Gitu ya. Jadi silakan nih support guru-guru kita yang lain. Ya. Yuk lanjut lagi. Oke. Ya. Nah, saya izin hapus sudah ini. Paham ini? Nah, gitu ya. Oke, sip. Kita lanjut. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf qaf, ya. Gitu, kita masuk ke huruf qaf. Ya, oke, sip. Ya, nah huruf qaf ini dilafalkan persis, ya. Huruf qaf ini namanya bukan huruf ko, ya, bukan huruf ko. Ingat, kalau teman-teman masih ada yang bilang ini adalah huruf ko, bukan. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ko. Ini namanya huruf qaf. Kita izin tulis dulu ya. Namanya adalah huruf qaf. Oke, teman-teman, ya. Saya izin bertanya dulu. Huruf qafnya di sini dia harokatnya baris bawah. Nama harokatnya apa? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, ini namanya harokat apa? Namanya adalah harokat kasroh. Oke, namanya adalah harokat kasroh ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal i. Ya. Oke. Nah, kita bahas dulu kesempurnaan harokat kasroh ya. Kan tadi kita udah bahas itmamul harokat fathah. Sekarang kita bahas itmamul harokat kasroh. Ya. Bagaimana kesempurnaan harokat kasroh? Yuk, kita balik lagi ke itmamul harokat ya. Sekali lagi, itmamul harokat ini kita upayakan agar memperjelas artikulasi kita ketika ngaji biar tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, oke, sip. Nah sekarang, bagaimana itmamul harokat kasroh? Bagaimana kesempurnaan harokat kasroh? Itu dengan cara RRB. Ya, jadi biasanya kalau teman-teman taunya huruf berharokat kasroh itu dilafalkan dengan senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis. Ternyata huruf berharokat kasroh itu dilafalkan bukan bertumpu pada senyuman, bukan bersandar terhadap senyuman atau cengar-cengir. Tapi sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara tadi apa? RRB. RRB itu adalah wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Direndahkan rahang bawah kita. Hah? Direndahkan rahang bawah? Maksudnya seperti apa? Rendahkan rahang bawah itu adalah
akan tervisualisasikan dari bibir bawah kita yang menurun ke arah bawah. Contohnya qi, qi, qi. Jadi patokannya huruf berharokat kasroh itu bukan ke samping. Qi, qi, bukan ditarik, tapi diturunkan rahang bawah kita. Qi, qi, qi. Bisa difahami? Ki, ti. Kalau huruf tebal, dia dilafalkan rendahkan rahang bawah juga, tapi dilafalkan tidak dengan senyuman. Contoh, sli, sli, sli. Kalau huruf tipis, dia sambil senyum. Si, tapi sempurna harokat kasrohnya itu dengan merendahkan rahang bawah kita, bukan bersandarkan terhadap senyum-senyum atau tidaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham sampai sini? Jadi kalau teman-teman melafalkan huruf berharokat kasroh, pastikan rahang bawah teman-teman direndahkan. Ya, contohnya misalnya kita perhatikan pada ta'awudz. Perhatikan huruf-huruf berharokat kasrohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Jadi tersempurnakan a, i, u-nya. Terkhusus yang sedang kita bahas adalah huruf berharokat kasroh, terjelaskan harokatnya. Paham, teman-teman sekalian? Ya, saya sengaja ya menampilkan seperti ini, mempersiapkan segala bentuk fasilitas dengan maksimal, dibantu oleh support jamaah. Allahu Akbar. Jadi kita bergerak bersama untuk dakwah Qurani. Saya bisa menyampaikan, bahkan ada yang support ya, jamaah-jamaah. Masya Allah, ini jadi pahala jariah buat kita bareng-bareng insya Allah. Bergerak bersama menciarkan cahaya Quran. Cahaya Quran. Buat teman-teman yang udah di grup, terima kasih banyak. Semoga jadi pahala jariah buat kita bareng-bareng. Lanjut ya. Lanjut. Jadi bergerak bersama itu lebih mudah teman-teman ya. Apalagi saling support seperti ini. Lanjut ya. Yaqi. Jadi jangan sampai tidak direndahkan rahang bawahnya. Huruf berharokat kasroh itu dirafalkan dengan merendahkan rahang bawah. Nah, sekarang yang akan kita bahas teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Huruf qaf di sini kan dia berharokat kasroh. Baik. Nah, saya pengen nanya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf qaf berharokat kasroh itu masih bingung apa sih bedanya sama huruf kaf berharokat kasroh? Ayo, soalnya masih banyak nih yang bingung ya. Membandingkan kok qaf kasroh dibacanya qi, kaf kasroh dibacanya ki, kok kayak sama aja ya? Nah, ada nggak yang teman-teman ketika melafalkan masih bingung apa sih bedanya huruf qaf berharokat kasroh dengan kaf berharokat kasroh? Ada? Oke. Mereka kalau tertukar, salahnya bukan main. Kalau huruf qaf dan kaf itu tertukar pelafalannya, itu salahnya bukan main. Kenapa? Kalau kesalahannya sudah menukar huruf, tertukar huruf yang satu dengan huruf yang lain, itu berarti sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat, terjemah arti dari ayatnya yang akan menjadi keliru. Ya, oke. Maka bagaimana membedakan antara kaf dan qaf ketika kasroh khususnya? Kan kalau kaf dan qaf ketika berharokat fathah jelas ya. Minimal dari vokal pun jelas. Kalau qaf dibaca ko, kalau kaf dibaca ka. Oke, jelas. Tapi ketika qaf kasroh dan kaf kasroh, ki dan qi, bedanya apa? Kok kayak sama aja? Ayo kita bahas ya. Bismillah. Nih, teman-teman sekalian, kenapa huruf qaf dan kaf itu seringkali tertukar? Bunyinya hampir sama karena memang mereka dilafalkan dari tempat yang sama, dari aqsal lisan. Jadi makhrajnya huruf qaf dan kaf itu sama, dari aqsal lisan, dari pangkal lidah. Jadi gini, huruf qaf dan kaf itu dilafalkan sama. Dari mana? Dari pangkal lidah kita. Nih, ini ceritanya ujung lidah kita, tengah lidah kita. Nah, pangkal lidah kita nih dari sini huruf qaf kaf. Ya. Wal qafu aqsal lisani fauku tsumal kafu asfalu. Jadi maksudnya bagaimana? Ayo kita bahas, ya. Nih. Nih, kita mulai dari huruf qaf. Qaf dilafalkan kan nih dari pangkal lidah, dari area yang berwarna ungu. Nah, kalau qaf pangkal lidahnya menyentuh ke langit-langit yang warna pink saja. Langit-langit yang warna pink ini disebut dengan langit-langit lunak. Tuh, lihat ya, bisa kelihatan nggak? Jadi seluruh pangkal lidah area yang berwarna ungunya ini
tersentuhnya ke bagian langit-langit yang lunak saja, langit-langit yang pink saja. Ya, karena dia menyentuh antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak saja menghasilkan sifat yang namanya adalah jahar. Jahar itu apa? Jahar itu artinya tertahan nafas dia, nggak mengalir nafas dia. Ya, maka ketika dilafalkan itu seperti ini ketika kasroh. Qi, 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 qi. Jadi dia dilafalkan seperti itu, tidak mengalirkan hembusan angin atau nafas ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian. Ya. Ya nggak apa-apa nanti. Gitu ya. Nah sekarang bedanya dengan huruf kaf apa? Oke. Kalau huruf kaf sama pangkal lidah juga. Waalaikumsalam Bekasi hadir, masya Allah. Oke, perhatikan. Kalau huruf kaf sama pangkal lidah juga, cuman kita lihat di sini. Saya napas dulu. Lihat area yang berwarna birunya atau ungunya. Dia nempel ke langit-langit yang lunak sudah pasti, tapi ada bagian kecilnya, lihat yang saya kotakin nih. Ada bagian yang dia nempel ke perbatasan antara langit-langit yang pink dan kuning. Langit-langit pink itu langit-langit lunak. Langit-langit yang kuning itu langit-langit yang keras, tulang langit-langit. Nah, karena ada bagian yang nempel ke perbatasan ini, ya, maka dia mengeluarkan sifat namanya hams. Hams itu apa? Hams itu dia ada percikan nafasnya untuk huruf kaf. Dia ada percikan nafasnya. Maka kalau huruf kaf kasroh itu dilafalkan bunyinya seperti ini. Ki, ki. Kedengeran nggak dia ada percikan nafasnya? Ki, ki, ki. Tapi kalau huruf kaf, ki, ki, ki. Kalau kaf, ki. Kalau kof, ki. Kalau kaf, ki. Kedengeran nggak ada? Kalau ketika kita melafalkan huruf kaf tuh dia ada percikan nafasnya dulu. Ki, ki. Kalau kof, ki. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman melafalkan dalam ayat At-Takatsur tadi misalnya, ya, dalam ayat At-Takatsur tadi, teman-teman lafalkan ini kof kasroh nggak boleh ada percikan-percikan nafas, nggak boleh hams, nggak boleh karena sifat kof itu adalah jahar. Kalau teman-teman lafalkan jadi ada percikan nafas, teman-teman sudah merubah kof menjadi kaf. Nah, kalau kaf memang dia keluar ada sifat namanya hams, percikan nafas. Gimana biar nggak ada percikan nafas? Lafalkan sesuai dengan makhraj, ya. Kalau kof, ya, kalau teman-teman kofnya masih keluar nafas, tandanya teman-teman masih terlalu ke depan, kurang dalam makhrajnya. Qi, qubaqu. Qi, qi. Yang ini ki. Yang ini qi. Bisa difahami? Ya, bedanya mana huruf qaf dan kaf. Ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Allahu Akbar ya. Baik. Teman-teman masih semangat? 1.500 orang, 1.600, 1.500 orang sedang bergabung di sini. Semoga teman-teman semua Allah muliakan karena Quran ya. Yang meluangkan waktunya buat Quran, yang meluangkan tenaga kuotanya buat Quran, insya Allah semoga kehidupannya hari ini Allah muliakan karena Quran. Ya, Allah akan muliakan lebih semoga ya Allah buat teman-teman yang ikut berjuang men-sharekan tap-tap layarnya. Karena itu akan mendukung algoritma memboosting menyebarluaskan ke FYP beranda-beranda yang lain. Gitu. Ya. Sama-sama insya Allah kita bergerak bersama untuk Quran ini agar cahaya Quran ini terus tersebar atas wasilah kita semua insya Allah. Ya. Nah, gitu. Jadi selain dapat pahala jariah, dapat ilmu, insya Allah kita bisa meraih pahala jariah, insya Allah. Ya, semangat teman-teman. Siap, kita lanjutkan kembali insya Allah. Nah, yaqi, gitu ya. Lanjut. Sudah ya, ini sudah kita bahas. Sekarang teman-teman sekalian, qin. Nah, di sini teman-teman sekalian, ya. Oke. Ini nama hukum tajwidnya apa? Qin. Nah, dia dibaca berapa harokat nih? Qin di sini kita baca berapa harokat? Halo, assalamualaikum. Kira-kira qin di sini kita baca dengan kadar panjang berapa harokat ya?
Halo, assalamualaikum. Dibaca dengan kadar panjang berapa harokat kinnya di sini? Ada yang jawab 2, ada yang jawab 4, ada yang jawab 6, ada yang jawab 4, 5, 6. Oke, ya, terjadi variasi jawaban. Baik. Di sini kita boleh baca, nanti kita bahas 2 harokat, oke, atau 4 harokat, oke, atau 6 harokat. Ya, boleh kita baca 2 harokat? Boleh. Boleh kita baca 4 harokat? Boleh. Boleh kita baca 6 harokat? Boleh. Nama hukum tajwidnya apa? Kita tulis di atasnya ya. Nama hukum tajwidnya adalah mad arid li sukun. Ini nama hukum tajwidnya adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu seperti apa? Gitu ya. Baik, kita bahas, kita bedah. Kita bedah dulu rumusnya. Mad arid li sukun, ya, kita bedah pertama pakai tinta warna biru. Kita lihat di sini. Di sini ada huruf berharokat kasroh berjumpa dengan ya sukun. Oke, teman-teman, saya pengen nanya. Kalau misalnya ada huruf berharokat kasroh, lalu dia berjumpa dengan ya sukun, kira-kira apa nama hukum tajwidnya? Kalau ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, kira-kira apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut mad tabi'i atau teman-teman boleh sebut mad asli, boleh-boleh saja. Silahkan pilih ya, sama aja. Bang, apakah mad tabi'inya harus kasroh bertemu dengan ya sukun saja atau yang penting mad tabi'i? Yang penting mad tabi'i. Mau dia fathah ketemu alif ke, mau dia kasroh bertemu dengan ya sukun ke, mau dia dhammah bertemu dengan waw sukun ke, itu bisa menjadi syarat atau rumus dari mad arid li sukun. Apapun yang penting mad tabi'i, mad arid li sukun itu pasti ada mad tabi'inya. Contoh dalam ayat yang sedang kita baca adalah mad tabi'inya kasroh berjumpa dengan ya sukun, tinta warna biru. Ya. Paham sampai sini? Ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang mad tabi'i plus apa? Plus titik sama dengan mad arid li sukun. Kira-kira penyempurna mad tabi'i biar dia jadi mad arid li sukun itu apa? Oke, teman-teman perhatikan dulu di sini. Teman-teman, perhatikan. Di sini ada huruf apa nih? Ini huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Masya Allah. Ini huruf apa ini? Ini huruf apa nih? Yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya huruf nun. Huruf nun berharokat kasroh. Nah, secara basic dulu. Ya, kita bahas pelan-pelan. Kalau ada huruf nun atau huruf apapun yang berharokat kasroh, dia mesti dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dia mesti dibaca dengan vokal I. Ya, betul nggak? Dia mesti dibaca dengan vokal I ya. Oke, maka nun di sini seharusnya kita baca gimana? Ni, betul nggak? Gitu ya. Maka ketika kita lafalkan yaqini, harusnya begitu. Yaqini. Yaqini, ainal yaqini. Itu bahasan basicnya. Betul nggak? Betul. Tapi aturan mainnya berubah, teman-teman sekalian. Ketika, perhatikan ya, ketika kita menemukan ya atau mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali dan dia berharokat kasroh, lalu kita berhenti padanya, baik berhentinya karena alasan di akhir ayat seperti ini, atau berhenti pada pertengahan ayat ketika ada tanda jeda atau wakof, maka kasrohnya nggak dibaca kasroh lagi. Kasrohnya nggak dibaca kasroh lagi? Enggak, huruf tersebut, apapun hurufnya ketika berhenti pada huruf berharokat kasroh, nggak dibaca kasroh lagi. Oh, tapi jadi apa? Tapi berubah, kita tulis pakai tinta warna merah, dia berubah menjadi Masya Allah, dia berubah menjadi sukun. Ya, dia dibaca menjadi sukun. Sukun yang muncul karena akibat wakof itu kaidahnya disebut dengan apa? Ada yang tahu? Apa kaidahnya disebut dengan apa? Sukun arid, ya, sukun arid atau sukun aridoh. Apa itu sukun arid? Sukun arid itu adalah sukun palsu. Kenapa sukun palsu, Bang, sukunnya? Karena memang asalnya kan bukan sukun. Asalnya kan kasroh tuh. Ya, bukan sukun asalnya. Ya enggak? Asalnya kasroh.
Tapi karena berhenti diganti jadi sukun. Nah, udah deh ketemu. Ya, mad arid li sukun itu adalah bukan mad tabi'i yang diwakafkan. Jangan itu konsepnya salah. Tapi mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan akibat wakaf. Gitu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jadi, apa itu mad arid li sukun? Coba saya pengen nanya, ya. Yang berkenan jawab di kolom komentar. Semoga Allah kasih kekuatan lebih paham. Ya, karena berikhtiarnya lebih. Kalau teman-teman lagi santai, ya. Jadi mad arid li sukun itu adalah pertemuan antara mad tabi'i dengan huruf yang disukunkan. Selesai. Jadi jangan sampai bilang mad arid li sukun adalah mad tabi'i yang diwakafkan. Bukan. Kalau mad tabi'i diwakafkan, tetap mad tabi'i. Mad tabi'i yang di akhir ayat tetap jadi mad tabi'i. Tapi kalau mad arid li sukun itu adalah mad tabi'i, mad asli yang berjumpa dengan huruf yang disukunkan akibat wakaf atau sukun arid. Paham sampai sini? Oke, ya. Oke. Teman-teman, ngerasa ada manfaat? Ada kebaikan? Seneng nggak kalau misalnya konten-konten seperti ini, ya, yang nontonnya anak-anak kita, cucu-cucu kita? Saya yakin loh, anak-anak teman-teman, anak-anak bunda sekalian udah pegang TikTok kan? Nah, pengen nggak anak-anak kita tuh nggak sengaja nemuin konten-konten ngaji, konten-konten tausiah? Pengen? Sebarluaskan, share, tap-tap layarnya. Ya, kita gaungkan konten-konten Quran di TikTok. Teman-teman punya andil besar kalau teman-teman bergerak. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Gitu ya, gitu. Jadi konten-konten ngaji, konten-konten tilawah, masya Allah ya. Gitu, silahkan support. Lanjut. Nah, sekarang sudah kita ketahui, oh iya, mad arid li sukun itu adalah pertemuan antara mad tabi'i berjumpa dengan sukun arid atau sukun palsu. Gitu kan? Jelas gitu ya? Nah, sekarang ya, dibacanya berapa harokat? Dia boleh dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Dia boleh dibaca dengan kadar panjang 4 harokat. Dia boleh dibaca dengan kadar panjang 6 harokat. Mana yang lebih afdol? Nggak ada yang lebih afdol. Jadi pilih berapa harokat? Bebas. Asalkan syaratnya apa? Konsisten. Konsisten. Ya. Jadi ketika teman-teman mendapat ini, ada hukum tajwid mad tabi'i, misalnya gini. Ya. Teman-teman di ayat pertama menemukan ada hukum tajwid mad arid li sukun. Milihnya pengen dibaca 4 harokat. Boleh nggak? Boleh, karena awalan, bebas mau berapapun. Tapi di ayat-ayat berikutnya, kalau teman-teman mendapati ada mad arid li sukun lagi, maka harus dibaca sesuai dengan awal kali pelafalan mad arid li sukunnya. Kalau teman-teman lafalkan 2 harokat di awal, mad arid li sukunnya, ke depannya harus mad arid li sukunnya 2 lagi. Dalam satu sesi baca ya. Misalnya, saya lagi baca dari maghrib sampai isya, nggak berhenti. Sebelum berhenti, kadar mad arid li sukunnya harus tetap sama. Kalau 4 harokat, semua 4 harokat. Kalau 6 harokat, semua 6 harokat. Jelas sampai sini? Gitu. Jadi harus konsisten. Belajar ngaji gitu, kita diajarkan bagaimana arti tentang sebuah kesetiaan. Waduh, harus setia. Mau sama berapa? Mau harokat yang mana? 2 harokat kah? 4 harokat kah? Mau 6 harokat kah? Gitu. Jelas sampai sini? Ya. Nah, izin jawab, ada rekaman ulangnya Bunda? Ada. Kita kan punya grup. Kita punya grup di Wawa, ada 10 grup. Grup 1 sampai dengan grup 9 udah isi 900 sampai 1000 orang. Grup 10 ini baru 3 hari jalan udah 300, hampir 400 orang. Di sana teman-teman fasilitasnya salah satunya apa? Dapat rekaman live-nya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Lanjut ya. Lanjut. Jadi, sekarang teman-teman mau baca berapa harokat? 2 harokat? Boleh. Yang nafasnya pendek, pilihlah 2 harokat, jangan panjang-panjang. Ya. 4 harokat boleh? Boleh. Ya. Gitu. 6 harokat boleh nggak? Boleh, asalkan konsisten tadi. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang ya, saya 2 harokat itu sekadar sepanjang apa sih? Melafalkan mad arid li sukun kan boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Nah, sekarang kalau saya pengen baca 2 harokat sepanjang apa? Seperti kadar melafalkan 2 kali pelafalannya. Contoh, di sini kan qinnya yang dibaca 2 harokat atau mad arid li sukunnya. Maka
Seperti kadang melafalkan kin 2 kali. Ainal yaqin qin, ainal yaqin. Itu 2 harokat. Nanti cara masuk gabung ke grup di akhir ya. Masuk grup free, nggak bayar, asalkan sabar nunggu sampai akhir. Ya, kita fokus belajar dulu, oke? Lalu kalau dibaca 4 harokat berarti seperti kadar melafalkan 4 kali pelafalan kinnya. Contoh, ainal yaqin qin qin qin, ainal yaqin. Tuh. Ya, oke. Kalau 6 harokat berarti seperti kadar pelafalan kinnya sebanyak 6 kali. Ainal yaqin qin 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 qin, ainal yaqin. Gitu teman-teman. Ya, bebas teman-teman mau 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat bebas asalkan konsisten. Itu yang paling penting. Setia. Mau 6 harokat, setia sama 6 harokat. Gitu. Ya. Sip. Lanjut. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng sebelum kita masuk ke ayat berikutnya. Ya. Siap? Baca bareng-bareng ayat ke-7-nya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Sebentar teman-teman ya. Ini biasa ada verifikasi dulu nih. Oke. Jelas? Jelas sampai situ? Sekali lagi. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tanda lam alif itu namanya waqaf mamnu. Kalau teman-teman menemukan ada tanda lam alif seperti ini di pertengahan ayat, ya, tandanya dia tak boleh berhenti. Ya, boleh kita bahas nih. Ini namanya waqaf mamnu. Waqaf mamnu ini kalau kita berhenti di sini nggak boleh. Kalau di pertengahan ayat, ya, oke. Tapi kalau di akhir ayat boleh kita berhenti, ya, boleh kita berhenti. Ya, paham sampai sini? Nah, baik, kita lanjutkan kembali ke ayat berikutnya ya. Bismillah. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali. Ayat ke-8. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-8-nya. Setelah itu kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sekali lagi. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke. Kita bahas lanjut langsung ya, teman-teman. Ini huruf apa namanya? Coba yang saya blok dengan warna hijau itu dibaca apa nama hurufnya? Nama hurufnya adalah huruf tha, betul? Namanya adalah huruf tha. Oke, ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf tha? Cara melafalkan huruf tha itu persis seperti kita melafalkan huruf zal pada abjad alfabet. Selesai. Persis, teman-teman. Ya, persis. Bagaimana? Oke, kita kenalan dulu bagaimana cara melafalkan tha dan zal. Huruf tha dan zal itu dilafalkan persis, teman-teman. Seperti apa? Nih, ya, perhatikan tuh, ya. Mereka tuh hampir sama, bahkan sama banget. Yang bedanya nanti yang membedakan hanya sifatnya saja. Tha dan zal dilafalkan dari ujung lidah kita, lihat, yang warna ungu nih, disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Ya, disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Ya, bukan digigit. Kalau digigit nanti ada sifat rokhawah, mengalir suara yang berubah menjadi syiddah, tertahan suara. Nah, gitu ya.
Jadi huruf tha dan huruf dzal itu dilafalkan ujung lidah kita nempel ke ujung gigi seri atas kita tipis-tipis. Contohnya, ya, contohnya seperti ini. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman, berkenan untuk tap-tap layar dan share dulu. Saya mau minum dulu sebentar, boleh? Ya, saya izin minum dulu sebentar, ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Dibantu tap-tap layarnya, dibantu share-nya. Kalau ada manfaat, kalau nggak ada mah nggak usah. Tapi kalau pengen pahala jariah, menyuguhkan tontonan terbaik untuk masyarakat Indonesia, share dan tap-tap layar teman-teman pada konten-konten tilawah, konten ngaji, konten Quran, konten tausiah sangat berarti, teman-teman. Ya, saya izin minum dulu sebentar ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Masih semangat ini? Masih semangat nggak? Biar nggak seret betul, teman-teman ya. Ini udah 1 jam 8 menit, saya belum minum-minum pada saat live tadi. Oke, kita lanjutkan kembali. Teman-teman, jadi huruf tha dan huruf dzal itu dilafalkan dari tempat yang sama. Dari tempat keluar huruf yang sama. Dari mana? Dari wadhdha'u wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Jadi huruf dzal, tha dan dha itu dilafalkan dari ujung lidah kita, perhatikan. Nempel tipis-tipis ke ujung gigi seri atas. Ha. Dza, perhatikan. Ha. Dza, sa, dha, sama semua. Ha. Sa, sa, dza, sama semua. Sa, dza, sa, ha, dza, sa, dza, dha, sa, sama. Khususnya zal itu, sa itu, maaf, sama seperti zal. Za, sa. Bedanya apa? Karena huruf zal itu, sa itu adalah huruf yang mengalirkan nafas plus mengalirkan suara, maka yang dihasilkan ketika melafalkan sa itu nafas dan suaranya ikut ngalir. Ya. Sa, ya, agak blur. Sa, 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 sa. Kalau huruf zal sama kayak sa, tapi ditahan nafasnya, jangan sampai keluar. Za, 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 za. Kalau sa nafasnya mengalir. Sa, sa, sa. Kalau zal nafasnya tidak mengalir. Za, za. Sisanya sama persis. Ya. Sisanya sama persis antara zal dan sa. Ya, huruf dha nggak kita bahas dulu, nanti contoh ayatnya baru kita bahas. Ya. Paham sampai sini? Kalau dha tinggal ditebalkan saja. Lanjut ya. Sip. Kita bahas dulu sa dan zal saja, ya. Karena saya yakin thu tidak akan menjadi dha. Jadi saya nggak akan bahas dulu. Ya. Sip. Selanjutnya teman-teman sekalian. Huruf tha ini, ya, jadi perbedaan dengan zal. Kalau zal dia sifatnya adalah jahar, nggak mengalirkan nafas. Kalau tha dia sifatnya adalah hams, dia mengalirkan nafas. Sisanya sama, makhrajnya sama, sifat lainnya sama, selesai. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali ya. Masih ada sisa-sisa semangatnya nih. Masih ada sisa-sisa semangatnya nih. Nah, ya, Masya Allah. Semoga Allah muliakan teman-teman karena Quran semua, insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, huruf tha di sini kita lihat di atasnya terdapat simpul angka 9. Ya. Huruf hijaiyah apapun yang teman-teman tengok di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Namanya adalah harokat dhammah. Oke, sip ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, simpul angka 9 di atas huruf, dia mesti dibaca dengan vokal U. Maka huruf tha-nya ini tidak kita baca dengan vokal A. Kenapa? Karena dia tidak berharokat fathah. Ya. Lalu dia nggak dibaca si. Kenapa? Karena dia bukan berharokat kasroh. Tapi dia dibaca dengan vokal U. Kenapa? Ya, karena dia berharokat dhammah. Mesti dibaca dengan vokal U. Nah, gitu ya. Oke. Jelas sampai sini? Nah, sekarang
Ya, ingat nggak? Setiap harokat baik fathah, dhamma, kasroh itu ada penyempurnaannya masing-masing. Ingat nggak? Ingat nggak? Setiap harokat itu baik fathah, baik dhammah, baik kasroh itu ada penyempurnaan pelafalannya masing-masing. Apa nama kaidahnya? Nama kaidahnya disebut dengan itmamul harokat. Ya, nama kaidahnya disebut dengan itmamul harokat. Sebentar nih ya, saya ingatkan lagi. Saya gak akan bosan mengingatkan itmamul harokat. Kenapa? Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Setiap harokat fathah dhamma kasroh itu ada itmamul harokatnya masing-masing. Itmamul harokat ini artinya adalah kesempurnaan harokat yang akan memperjelas artikulasi kita ketika ngaji. Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, jelas? Jelas sampai sini, teman-teman sekalian? Nah, saya ulang. Ya, saya ulang lagi. Jadi, itmamul harokat ini ya baik fathah, dhamma ataupun kasroh itu ada kesempurnaannya masing-masing. Biar ngaji kita tidak seperti orang yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siapa yang ngajinya masih seperti itu? Nah, jangan ya. Ya, itu bukan salah tapi tidak sempurna. Oke, jelas sampai sini? Lanjut lagi ya. Maka bagaimana menyempurnakan harokat dhamma vokal u? Nah, cara menyempurnakan harokat untuk harokat dhamma itu dengan cara MM. MM itu apa? MM itu maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya. Ya, oke. Nih kita tulis di sini harus MM. Jangan nanggung-nanggung gitu loh. Jangan nanggung-nanggung jaim-jaim. Ya. Maju mulutnya. Jangan cuman summa, nggak begini. Maju. Summa. Ketika dhammah maju. Summa. Kenapa? Karena wa kullu madmumin falan yatima, tidak ada harokat dhammah yang akan sempurna. Kecuali apa? Illa bidhammi syafataini dhamma. Kecuali betul-betul memuncungkan kedua mulut ke arah depan. Summa, 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 summa. Ya. Paham sampai sini? Maaf Ustadz telat hadirnya. Disetrap nih. Dijewer nih yang telat, nggak deh. Nggak masalah ya. Nggak ikut juga nggak apa-apa ya. Disesuaikan dengan kondisi dan kesibukan teman-teman ya. Jelas teman-teman sampai sini? Ustadz kalau live jam berapa aja setiap ada subuh yang rutinnya? Sisanya live dadakan. Biar dapat live dadakannya gimana? Masuk dalam grup. Biar dapat infonya. Ya. Gitu. Grupnya free. Tapi syaratnya sabar. Nungguin saya sampai kelar bahasan ini ya. Teman-teman. Terakhir boleh pembahasan terakhir. Siap konsentrasi. Masih ada peluang untuk teman-teman tap layar dan share. Masih ada peluang untuk teman-teman buat belajar bareng-bareng. Dan ada peluang teman-teman untuk kita menanam saham investasi akhirat kita bersama. Dari live ini dan dari live ngaji manapun. Di-sharekan. Di tap layarnya. Bergerak bersama. Menebar cahaya Quran. Ya. Oke. Siap ya. Perhatikan teman-teman. Kita bahas pelan-pelan. Teman-teman. Ini namanya huruf apa? Teman-teman. Ini namanya huruf apa ini? Ini namanya adalah nama aslinya. Nama aslinya adalah huruf apa? Huruf mim. Jangan sampai ada yang bilang huruf ma. Huruf hijaiyah tak ada yang namanya huruf ma. Oke? Namanya adalah huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim persis dilafalkan seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Selesai. Huruf mim dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Selesai. Ya, oke, paham? Tapi hati-hati. Jangan sampai teman-teman melafalkan huruf mim, kan dilafalkan persis seperti huruf M pada abjad alfabet. Tapi jangan sampai teman-teman melafalkan huruf mim, itu terlalu dilipat bibirnya berlebihan macam nih. Ma, mi, mu. Tidak, huruf mim dilafalkan biasa aja. Ma, mi, mu, am,
im, tak perlu mamimu. Karena itu keliru, ya. Gitu. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini huruf mim ini sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Insya Allah mudah, ya. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, teman-teman, mimnya berharokat apa? Kita lihat dulu harokatnya ya. Mimnya berharokat baris atas, ya. Baris atas nama harokatnya disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Oke, dia dibaca dengan vokal A kalau dia hurufnya tipis. Berarti tandanya huruf tipis itu ketika fathah dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Ya, kalau keluarnya dengan vokal O berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Begitu. Paham nggak? Ya. Contohnya huruf tebal tuh apa? Huruf tebal tuh kayak huruf ro, ya, dibaca ketika fathah kan tebal. Ro, so, ho, lo, bo, so, wo. Nah, itu kan ketika fathah bunyi vokalnya oh ya, berarti itu huruf tebal atau huruf yang sedang dibaca tebal. Ya. Tapi kalau vokalnya ketika fathah itu abata, saja, hada, za, syasa. Nah, itu ya, yang itu berarti huruf tipis. Oke? Jelas ya? Berarti dia adalah huruf yang tipis. Gitu. Ya. Nah, sekarang huruf mim itu huruf tipis, huruf tebal ketika fathah. Dibaca ma atau dibaca mo? Ayo. Dibacanya ma, summa atau summo. Kok summo sih? Nah, gitu ya. Tipis. Karena apa? Karena huruf mim ketika berharokat baris atas dibacanya ma, bukan mo. Nah, gitu ya. Oke, kita hapus dulu yang tebalnya berarti ya. Sepakat kita ya. Oke, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Sekarang, kalau ada huruf berharokat fathah dan dia dilafalkan adalah hurufnya tipis, bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Buat teman-teman yang udah sering ikut live kami, bagaimana melafalkan huruf berharokat fathah yang dia termasuk ke dalam huruf yang tipis? Dengan cara BMSS. Betul banget. Dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Hah? Bang, saya baru pertama kali gabung, Bang. BMSS itu atau apa, Bang? Gitu ya. BMSS itu BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil salto. Ya enggak lah ya, masa buka mulut sambil salto ya. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathah vokal A-nya biar jelas artikulasinya. Ya, sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipisnya tidak menjadi tebal. Ya. Kita praktekkan nih. Kalau kita melafalkannya hanya buka mulut saja, ya, tanpa senyum, jadinya gini melafalkannya. Bunyinya begini. Ma, 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 ma. Tidak. Ma, 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 ma. Tidak. Ya. Oke, tapi ma, ma, ma. Buka mulut sambil senyum tipis-tipis saja. Ma, bukan ma, tapi ma. Kalau ma, ini tanpa senyum, jadinya kadar tipisnya kurang kerasa. Ma. Jadi malah lebih ketebal. Makanya kan huruf tebal dia buka mulut tanpa senyum untuk memperjelas vokal tebalnya itu. Tapi kalau huruf tipis dilafalkan buka mulut tanpa senyum jadinya kurang tipis. Ma, enggak, tapi ma. Gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas teman-teman? Jelas nggak? Apakah penjelasan saya jelas? Apakah audio dan visualnya sudah jelas nampak? Silahkan komen di kolom komentar ya. Gitu. Jelas. Alhamdulillah. Lanjut. Cukup. Satu lagi ya. Satu pembahasan lagi ya. Baik. Bismillah. Ya. Kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, saya izin hapus ya. Bismillah. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang masih dari huruf mim. Huruf mimnya di atasnya dalam kondisi adat, gambar, atau tanda burung terbalik seperti ini. Kalau teman-teman mendapati di atasnya ada gambar burung terbalik seperti ini namanya tanda apa? Namanya adalah tanda apa? Halo, assalamualaikum. Namanya disebut dengan tanda tasydid. Ya, oke, kita tulis ya. Namanya adalah tanda tasydid. Ya, tasydid. Ada yang bilang sabdu boleh. Ada yang bilang syaddah boleh. Ada yang bilang musyaddad boleh. Ada yang bilang syiddah boleh. Gitu ya.
Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman sekalian, ini penghujung nih, ya. Saya doakan teman-teman yang masih mempertahankan semangatnya untuk tap-tap layar, ya, sambil share di pojok kanan bawah. Belum nyampe 1000 hari ini, Allahu Akbar, ya. Yang masih share, yang masih tap-tap layar, semoga Allah muliakan karena Quran lebih, ya, karena ikut bergerak, berjuang, mensyiarkan konten-konten ngaji, ya. Oke, nih perhatikan. Mim bertasydid, dia memiliki hukum. Dia ada hukum tajwid. Ketika mim dalam kondisi bertasydid, apa hukumnya? Nama hukumnya disebut dengan gunnah. Ya, gunnah. Ya, gunnah, 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 gunnah. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman mendapati ada mim bertasydid atau satu lagi, atau misalnya nun bertasydid, maka teman-teman di sana ada hukum tajwid namanya adalah gunnah. Gunnah itu apa? Nah, ada yang tahu apa itu gunnah? Ya. Gunnah itu artinya adalah bukan dengki. Dengung, ya. Gunnah itu artinya adalah Masya Allah. Gunnah itu artinya adalah dengung. Ya, dengung. Jadi ketika kita melafalkan huruf mim bertasydid dan nun bertasydid itu harus dengung. Bang, cara memastikan apakah mim dan nun kita sudah dengung gimana? Ada dua indikasi atau dua indikator. Yang pertama, suara kita masuk ke al-khayshum. Yang kedua, suara kita akan menghasilkan suara yang sengau. Ya, oke. Nah, khayshum dan sengau. Kita pastikan. Oke. Bagaimana cara memastikan apakah mim kita dan nun kita ketika bertasydid itu sudah gunnah, sudah dengung? Caranya tahan bunyi am dan bunyi an. Ketika ditahan, jangan dulu dilafalkan dalam kondisi a i u, tapi dalam kondisi sukun dan tahan. An. Cara ngetesnya apakah dia sudah ada dengung atau tidak? Ketika ditahan, ya, teman-teman buka tutup hidung teman-teman di saat yang bersamaan. Kalau suaranya berubah atau bahkan sampai hilang, itulah hakikat gunnah. Kita coba ya. Bismillah. Hilang suaranya, itulah gunnah. Kalau suaranya bukan berubah lagi, bukan berubah tapi sampai hilang, itulah yang disebut dengan dengungan yang tinggi tingkatannya. Makanya nun dan mim bertasydid disebutnya gunnah akmal. Gunnah yang tingkatannya paling tinggi. Buktinya apa? Ketika kita buka tutup hidung, suaranya hilang. Berbeda halnya dengan ikhfa. Ikhfa tuh ada yang dilafalkan itu kan dengung, tapi dia nggak, ketika dibuka tutup hidung dia ada bagian yang nggak hilang, nggak hilang tapi berubah, itu gunnah. Tapi ada gunnah yang ankos, ada gunnah yang naqis, ada gunnah macam-macam. Gitu. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Ya, jelas sampai sini? Bentar ya, kita kecilin dulu. Kecilin. Oke, jelas sampai sini? Sip, gitu ya. Allahu Akbar. Nah sekarang, jadi dia dengung, itu seperti itu. Paham? Terakhir. Terus aja terakhir bang, kapan selesainya? Bentar lagi ya. Bentar lagi. Nah, perhatikan di sini, teman-teman sekalian. Summa, kita udah tahu dia adalah dengung. Gunnah, dengung. Indikatornya masuk ke rongga hidung dan suaranya sengau. Sekarang, ya, teman-teman. Salah satu kesalahan umum para pembaca Al-Quran, sekali lagi, salah satu kesalahan umum para pembaca Al-Quran adalah melafalkan hukum yang ada kadar gunnah, ada kadar dengungnya, terlampau tergesa-gesa. Contohnya apa? Ketika mim bertasydid atau nun bertasydid, dia pelafalannya selain dengung, dengungnya ditahan selama 2 hari kelamaan, 2 harokat. Ditahan selama 2 harokat. Tapi 2 harokatnya harus jelas. 2 harokat kadar apa? 2 harokatnya 2 harokat kadar gunnah. Ya, 2 harokatnya 2 harokat kadar gunnah. Ya, 2 harokat kadar gunnah. Oke?
Nah, ada 2 harokat, soalnya ada yang merasakan saya udah melafalkan 2 harokat bang, tapi kok kayak masih kecepatan ya? Karena yang teman-teman pakai itu 2 harokatnya 2 harokat kadar mad. 2 harokat kadar mad. Nah, kalau teman-teman lafalkan 2 harokat kadar mad, maka ini tetot, keliru. Contohnya gimana nih? 2 harokat kadar mad itu 2 harokat yang diperuntukkan untuk kadar hukum tajwid mad. Misalnya yang 2 harokat mad apa aja? Ada mad badal, ada mad iwad, ada mad tabi'i, ada mad adil sukun, kan bisa 2 harokat juga. Mad silah qasirah. Nah, itu 2 harokatnya pakai kadar mad. Tapi kalau 2 harokat kadar mad ini teman-teman pakai ke 2 harokat kadar guna, jadinya kecepatan. Ya, jadinya kecepatan. Summa, tuh, summa. Itu 2 harokat kadar mad itu. 2 harokat memang, tapi kecepatan kadarnya. Harusnya summa. Aduh, bentar ya teman-teman ya. Oke. Summa. Nah, summa. 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 Beda nggak? Lebih lama yang mana? Lebih lama 2 harokat kadar gunnah, summa, atau 2 harokat kadar mad? Summa. Coba. Berarti nggak boleh Pak Ustadz, nggak boleh karena beda kadarnya nanti. Jadinya tergesa-gesa. Jelas sampai sini? Mati dulu ah, dingin. Gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kita tahan dulu di sini. Ya, tahan dulu, sabar, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Summala, jangan sampai 2 harokat kadar mad. Summala, tuh beda sedikit ya. Ya, jadi harusnya ditahan yang betul tuh yang ini. Summa, summa. Yang keliru summa. Gitu. Paham ya? Sip. Teman-teman seneng nggak belajar ngaji kayak begini? Pengen nggak rutin? Kalau pengen rutin, langkah awal sebelum teman-teman masuk grup free kita, ya, klik tombol ikuti pojok kiri atas warna merah tuh di atas ini nih. Ada nih, di atas ini nih. Ada tombol ikuti warna merah, diklik tombol ikutinya. Ya, gitu sampai hilang. Nanti yang pengen masuk grup boleh masuk grup 10 kita ya, grup ke-10 kita. Karena grup 1 sampai dengan 9 sudah full 900 sampai 1000 orang. Di sana teman-teman bisa dapetin notifikasi live kita, bahkan rekaman live kita. Syaratnya free, syaratnya satu aja, sabar menanti saya menjelaskan. Oke? Sip. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu ayatnya teman-teman. Nanti kita besok nanti kita lanjutkan kembali ya. Oke. Kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sekarang kita contohkan pelafalannya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Saya coba zoom. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim.